Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalar rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari seketika Ibrahim bin Adham sedang jalan-jalan di dekat pasar Basrah. Datang segerombolan orang lalu mengajukan satu pertanyaan kepada beliau. Imam, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Tapi mengapa Imam, sampai saat ini doa kami, permintaan kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kami ini Imam sudah pagi, siang, malam berdoa, meminta kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami tidak dikabulkan ya Imam? Mendengar pertanyaan tersebut, Imam Al-Faqih Abu Lais tersenyum seraya menjawab, Ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hatimu mati di dalam hati yang mati. Bagaimana mungkin channel untuk sampai ke Hadratullah Azza wa Jalla akan sampai? Dari hati yang mati, doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa Imam yang menjadikan hati kami mati sehingga doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Begini, yang pertama kata Imam Al-Faqih Abu Lais, Araftumullah walam tu'tuhu haqqah. Kamu kenal Allah tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Seringkali kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kumandang adzan untuk berjamaah di masjid, akan tetapi kamu enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kamu kenal Allah tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Bukankah kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Fatihah saja sudah menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tartibul kalimat sudah jelas bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekerja dulu baru menerima gaji. Bekerja dulu lalu menerima upah. Kita menyembah kepada Allah dulu, lalu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu apalagi Imam penyebab hati kami mati sehingga doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, kata Imam Al-Faqih Abu Lais, Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu sering baca Al-Quran, kamu dengungkan Al-Quran, kamu sanjung-sanjung Al-Quran, walam ta'malu bih. Tapi isinya, ajarannya malah kamu injak-injak. Isinya, ajarannya sering kamu tinggalkan. Bagaimana hati tidak jadi mati? Qara'tumul Quran, kamu sanjung-sanjung Al-Quran, kamu baca Al-Quran, walam ta'malu bih. Tapi kamu enggan untuk melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu apalagi Imam penyebab hati kita menjadi mati sehingga doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, kata Imam Al-Faqih Abu Lais, Idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku sebagai Nabi Muhammad sebagai nabimu. Kamu mengaku Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Walam ta'malu bi sunnatihi.
tapi kamu semua enggan melaksanakan sunnah-sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hati tidak jadi mati? Sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kamu laksanakan. Padahal kita ketahui Islam datang di Indonesia khususnya, yaitu atas berkat dan jasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Wali Songo yang menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa ini. Itta'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati. Kamu mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, memproklamirkan sebagai umat Nabi Muhammad wa lam ta'malu bi sunnatihi, tapi kamu enggan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa TV Wali Songo TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang tersebut bertanya lagi, lalu apa lagi Imam? Penyebab hati kami mati sehingga doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Imam Al-Faqih Abu Lais, akaltum nikmata rabbikum walam taskurulah. Kamu sering makan nikmat dari Tuhanmu walam taskurulah, tapi kamu lupa dengan siapa pemberi nikmat itu. Ikan di lautan banyak, tapi kamu mengambilnya, sedangkan kamu lupa dengan siapa yang menciptakan ikan di lautan itu. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang tersebut bertanya lagi kepada Imam Al-Faqih Abu Lais, lalu apa lagi Imam yang selanjutnya yang menjadikan hati kami mati sehingga doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Imam Al-Faqih Abu Lais menjawab, annal mauta hakun walam tasta'itulah. Kamu tahu bahwasanya yang namanya kematian pasti akan datang, tapi kamu lupa dengan bekal yang akan dibawa untuk menghadap ke hadratullah Azza wa Jalla. Kamu tahu yang namanya mati pasti akan datang, tapi kamu tidak mau melaksanakan amalan-amalan soleh yang bisa menghantarkan kamu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai cerminan kita semuanya. Kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena terhalang oleh tingkah laku, oleh perilaku yang kita lakukan sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.